Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa kirrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli asri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil kirim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di akhir bulan daripada Jumadil Awal. Namun pada kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang bahayanya sifat takabur. Takabur itu adalah sombong. Sombong, takabur adalah merasa diri yang lebih hebat, merasa diri yang lebih penting, yang lebih mulia, yang lebih terhormat daripada orang lain, yang menyejukkan menganggap seseorang itu rendah di hadapannya, bahkan meremehkan dan tidak menghargai daripada orang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan sangat tegas di dalam surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablighal jibala tula. Apa kata Allah? Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh. Karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ini Allah menyatakan dengan sangat tegas. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Luqman ayat 18, Allah menyatakan kembali, wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari pandangan manusia karena sombong, karena angkuh.
Dan jangan pula kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan tentang iblis laknatullah dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini Allah nyatakan dan Allah abadikan tentang kisah iblis laknatullah dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di sini Allah menyatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami menyuruh kepada para seluruh malaikat untuk sujud kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud mengikuti, mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa iblis, kecuali iblis laknatullah yang tidak mau bersujud terhadap perintah Allah kepada Adam. Wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam hati iblis ada takabur, ada sombong. Ia merasa dirinya lebih baik daripada Adam, dan ia termasuk daripada golongan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sombong adalah sikap dan sifat warisan daripada iblis. Tentunya kita selaku umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk menghindari daripada sifat-sifat tersebut. Orang yang sombong seringkali dia tidak akan pernah mau kalah atau mengalah. Dan orang yang sombong merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi melalui daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah subhanahu al-kibriya'u ridai. Kesombongan adalah pakaianku, kata Allah. Wal 'azamatu izari, sedangkan kebesaran atau kemuliaan adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Dan yang terakhir Allah mengatakan dalam hadis qudsi, maka siapa saja yang menyambut atau mengambil salah satu dari kedua pakaian tersebut, maka Allah tidak akan segan untuk melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Begitu bahayanya sifat sombong, takabur. Kalau kita mau mengaca kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita sombongkan? Ada suatu kalimat yang sangat dahsyat, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali daya kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk dhaif, lemah, tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kekuatan. Walaupun Allah memberikan kekuatan kepada kita, perhatikanlah kekuatan yang Allah berikan atau kesehatan yang Allah berikan semata-mata hanya untuk taat ibadah kepadanya.
Bahkan kalau kita memandang diri kita, kalau kita masih tertanam sifat sombong, kita ini manusia hanya terbungkus daripada najis yang ada. Ayo kita pikir, semua yang ada di dalam diri kita kotoran. Kita punya rambut, tidak dikeramas 2-3 hari akan timbul ketombe. Kita punya telinga, kalau tidak dibersihkan pasti akan ada kotorannya. Bahkan di dalam hidung kita, kalau kita bersih atau film, itu kotoran sudah pasti keluar. Belum lagi dari mulut kita. Selesai kita makan atau selesai kita dari tidur, pasti kotoran itu akan ada pada diri kita. Belum lagi kotoran yang dibawa. Lalu apa yang kita banggakan di dalam diri kita? Tidak ada satupun yang kita banggakan. Semuanya najis yang terbungkus. Lalu kita mau sombong dengan jabatan yang kita miliki. Lalu kita mau sombong dengan harta yang kita miliki. Sungguh jabatan, harta yang kita miliki semuanya titipan Allah. Kalau Allah berkehendak, sekejap mata pun Allah bisa memiskinkan semua yang apa yang kita miliki. Sekejap mata pun Allah akan bisa merendahkan daripada jabatan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang masih tertanam sifat sombong pada dirinya, ayo kita perhatikan daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Perhatikan hadis ini. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, seseorang yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibri, yaitu masih terdapat sifat sombong takabur, walaupun sebesar biji zarah. Ini pernyataan Nabi. Walaupun dia ibadahnya hebat, walaupun dia puasanya rajin, tapi kalau di dalam dirinya ada kesombongan, Allah haramkan surga baginya. Sudah dipastikan orang tersebut bakal masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan dilanjutkan kembali, qala rajulun inna rajulan li hubbi an yakuna taubatan hasanan wa na'luhu hasanatan. Ini ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju yang bagus, memakai daripada sendal yang bagus? Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini jawaban Nabi. Sesungguhnya Allah itu indah, dan Allah sangat menyukai sesuatu yang indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan di sini Nabi menyebutkan tentang ciri daripada penghuninya para neraka. Di sini dikatakan inna ahlun nar, sesungguhnya para penduduk ahli neraka, kullu jawazin, mereka adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras, tamak lagi rakus, dan takabur, sombong di dalam dirinya. Jama'in manna'in, dan mereka adalah kebanyakan orang yang mengumpulkan harta dan bakhil, pelit, tidak mau membantu daripada kesulitan saudaranya.
wa ahlul jannah. Dan Nabi selanjutnya mengatakan, sedangkan para penghuni daripada surganya Allah, ad-dufa'ul maghlubun, mereka kebanyakan orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Inilah yang Nabi isyaratkan kepada kita. Mari kita jauhi daripada sifat sombong, sifat takabur. Karena sifat tersebut akan menghancurkan, akan membinasakan seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan. Para ulama memberikan contoh, orang yang masih tertanam sifat sombong pada dirinya, itu ketika dia melakukan amal, melakukan kebaikan, maka kebaikannya akan hilang. Dan ulama memberikan contoh, kita mengisi air di ember, sedangkan air itu bocor, pasti air itu tidak akan penuh karena akan mengalir daripada bocornya. Jadi ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun, kalau di dalam diri kita masih tertanam sifat sombong, takabur, riya, hasud, dan lain sebagainya, maka seluruh amal yang kita lakukan akan binasa, akan hilang dengan sifat-sifat tersebut. Maka dari itu, kita disuruh memperbanyak istighfar, kita disuruh banyak berzikir, kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran, kita disuruh memperbanyak melakukan kebaikan, agar sifat-sifat tercela yang di dalam diri kita Allah bersihkan, Allah hancurkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati fikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwa